Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to channel Guru Merdeka, belajar lebih asik dan menyenangkan ya. Halo adik-adikku, khususnya kelas 5 SD ya. Kali ini kita masih belajar IPAS, bab 6 dengan judul Indonesiaku Kaya Raya. Nah, siapa ini yang sudah tahu apa ya kira-kira kekayaan negara Indonesia? Kenapa bisa dinyatakan kaya raya ya? Kalian setuju kalau Indonesia itu kaya raya? Harus setuju dong. Kita akan membahas berbagai macam Indonesia kaya raya karena kita nanti di sini akan melihat kenapa sih kok Indonesia itu kaya? Karena dilihat dari berbagai faktor ya. Apa saja? Nah, kita akan membahas dalam bab ini ya. Laut Indonesia terkenal dengan pemandangan bawah lautnya yang cantik. Setuju ya? Terus yang terkenal itu namanya Taman Laut Bunaken yang ada di Sulawesi Utara itu ya. Ikan yang beragam jenisnya, kerang, tanaman laut, dan terumbu karang menjadi pesona tersendiri di lautan Indonesia. Inilah makanya Indonesia yaitu kaya alamnya. Nah, maka Indonesia kaya raya itu kaya dengan alamnya, kaya akan sumber daya alamnya yang bisa dimanfaatkan oleh kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain memiliki kekayaan di perairan, selain di perairan nih ternyata di daratan juga banyak loh kekayaan sumber daya alam Indonesianya. Karena apa? Karena salah satunya Indonesia terletak di dua jalur pertemuan jalur sirkum Pasifik dan Mediterania ya. Jadinya di Indonesia itu banyak gunung berapi. Dengan adanya banyak gunung berapi, maka tanahnya subur ya, makmur di Indonesia itu. Apa saja kekayaan alam kita? Lalu bagaimana sebenarnya bentuk negara kita yang kaya ini ya? Bentuknya itu berupa apa? Kepulauan? Apa cuma satu daratan? Maka akan kita pelajari bab ini ya. Jadi pada bab ini kita akan belajar menelaah itu mempelajari kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim. Maritim itu ya yang berhubungan dengan laut ya. Dan agraris itu yang berhubungan dengan pertanian, serta mengidentifikasi kekayaan alam kita. Kedua, mengidentifikasi, mengenali, dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di sekitarnya, dan merefleksikannya terhadap kekayaan Indonesia. Lanjut ya, kita akan belajar topik A, yaitu bagaimana bentuk Indonesiaku. Kalian bisa buka bukunya halaman 162. Oke, sebelum masuk ke topik, kita jawab pertanyaan esensial pertanyaan ini ya. Pernahkah kalian dengar peta? Apa itu peta? Mungkin yang pernah menonton film Dora sering ya peta ya. Peta itu iya betul untuk menunjukkan arah, untuk menunjukkan lokasi ya. Kita butuh peta. Kalau zaman sekarang ada HP biasanya kita kenal dengan ada map, Google Map gitu ya. Kita cari lokasinya lewat Google Map. Nah, itu sama aja ya, namanya peta, maps. Bahasa Inggrisnya peta itu maps. Itu artinya peta ya. Oke. Apa fungsi peta? Yang jelas menunjukkan suatu lokasi atau tempat di dunia ini ya. Misalkan kalian ingin melihat benua Amerika, tinggal lihat di peta. Ingin melihat Jawa Tengah, lihat di peta seperti itu ya. Nomor 2, bagaimana letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia? Kalau kita melihat peta, ya kalian bisa buka peta kalian ya, kalau ada punya di rumah. Indonesia merupakan negara kepulauan. Iya betul, kepulauan terdiri dari pulau-pulau ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi gitu ya, Maluku dan Papua. Dan diapit, kalau kalian lihat Indonesia itu diapit oleh dua benua yang besar ya, yaitu benua Asia dan Australia, dan juga dua samudra yang besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Coba dicek di peta kalian kalau tidak percaya. Nah, itu sangat menguntungkan sekali karena posisi Indonesia sangat strategis baik untuk perdagangan, pelayaran. Oke. Apa saja pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat? Maksudnya kehidupan sosial masyarakat itu mata pencahariannya loh. Pengaruhnya apa? Mata pencaharian penduduk, banyak nelayan karena garis pantai yang panjang ya. Indonesia itu terkenal memiliki garis pantai terpanjang di dunia karena bentuknya negaranya kepulauan. Oke, mengapa Indonesia disebut negara kepulauan? Karena terdiri atas banyak pulau ya. Mengapa Indonesia disebut negara maritim dan agraris? Negara maritim karena memiliki pantai yang panjang, garis pantai yang panjang ya, dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani atau bekerja di perkebunan ya, makanya disebut dengan agraris begitu. Nah, di sini ada percakapan yang dilihat. Dara,
Apakah kamu bisa membaca peta ini? Tidak, kita terus balas sih. Tidak, Mia. Oh, ini. Lalu kota tempat tinggal kita ada di mana ya? Ini peta Indonesia ya. Sudah tahu semua ya. Tidak, Mia. Bu Mira bilang Indonesia itu adalah negara yang luas, tapi ini gambarnya terlihat kecil ya. Oh, padahal ini peta, kok Indonesia kan harusnya luas, kok ini jadi kecil, kenapa bisa begini? Makanya nanti akan dijelaskan ya, apa sih peta itu? Pernahkah kalian melihat peta? Pada umumnya, peta digunakan untuk menggambarkan kondisi geografis suatu wilayah pada bidang datar. Jadi, kalau wilayah secara nyata, realnya, kan ada yang dataran tinggi, ada dataran rendah, ada gitu ya, ada laut, ada gunung, ada bukit. Nah, tapi kalau peta itu gambaran kondisi geografis bumi di suatu daerah, tapi pada bidang datar dan memiliki skala tertentu, itu namanya peta ya. Melalui peta kita bisa melihat bentuk wilayah daerah tempat tinggal, pulau mana kalian berada, bentuk negara Indonesia, hingga bentuk-bentuk lain, pulau-pulau lain di muka bumi ini. Jadi banyak informasi itu. Geo itu artinya bumi ya, jadi geografis itu yang bersangkut paut dengan geografi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora itu tumbuhan, fauna, hewan, serta hasil yang diperoleh dari bumi, sumber daya alam ya. Oke. Nah, ini contoh peta Nusa Tenggara Barat ya. Nah, di peta itu seperti ini. Keadaan dalam bidang datar, nah ditandai dengan warna. Warna-warna dalam peta itu punya arti, nanti akan ditulis di legenda. Nah, ini ya bagian-bagian peta yang perlu diketahui. Kalau peta itu pasti ada judul. Nah, ini ya, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Itu judul peta. Terus harus ada arah mata angin. Biasanya yang menghadap ke atas itu utara. Itu pasti selalu ada sebagai alat bantu untuk menentukan arah mata angin dari peta. Skala, nah ini perbandingan ukuran besarnya gambar dengan keadaan yang sebenarnya. Misalkan nih dalam petanya itu tertulis skalanya 1:425.000. Artinya setiap jarak 1 cm di peta itu sebenarnya jarak sebenarnya itu 425.000 cm atau sekitar 4,25 km kondisi aslinya. Jadi semakin besar skalanya, petanya semakin kecil. Semakin kecil skalanya, petanya semakin besar. Ingat-ingat ya. Simbol, nah di peta itu biasanya ada simbol-simbol nih, tanda pada peta untuk mewakili kondisi sesungguhnya. Misalkan gunung itu bentuknya segitiga warna hitam, sungai itu bentuknya kayak garis gitu berwarna biru, kemudian nanti ada kota provinsi, ada kabupaten, dan ada jalan juga, biasanya rel kereta api, itu namanya simbol ya. Terus legenda apa? Nah, legenda itu menjelaskan simbol tadi. Jadi di legenda itu ini, kota kecil ini. Nah, di sini nanti ada simbol-simbol dan artinya itu namanya legenda untuk menjelaskan keterangan simbol pada suatu peta. Kok ada peta sisipan itu apa? Misalkan kalian ingin membesar kota Mataram nih. Nah, itu diperbesar, ada namanya peta sisipan, peta yang lebih detail yang disisipkan pada peta utama. Pada contoh di atas disisipkan peta kota Mataram, ibu kotanya NTB ya. Nah, itu kalau ingin lebih detail lihat Mataram itu ada disisipkan gitu. Kemudian yang penting lagi tata warna. Nah, ini tidak sembarangan ya, memilih warna dalam peta itu sudah ditetapkan secara internasional. Kalau warna itu sudah paten, nggak bisa diubah-ubah ya. Menjelaskan simbol warna sebagai gambaran keadaan tempat di sebuah peta, seperti warna biru itu biasa pasti menggambarkan perairan. Nanti birunya juga bergradasi, ada yang biru gelap, biru terang gitu ya. Semakin gelap itu semakin dalam, biasanya di samudra. Hijau untuk dataran rendah dan kuning sampai coklat untuk dataran tinggi. Jadi kalau kalian melihat peta warna hijau ini dataran rendah ini. Yang kuning coklat pasti ini kalau nggak gunung, dataran tinggi. Nah, ini warna biru itu pasti laut, perairan gitu ya. Nah, itu tidak boleh ditukar-tukar, diubah ya. Itu sudah perjanjian. Berdasarkan peta di atas, setelah dibaca, kita mendapat informasi. Nah, dari peta apa yang dapat informasi dari peta NTB ini? Atau mungkin pas kalian lihat peta Indonesia. Yang pertama, merupakan wilayah kepulauannya NTB itu ya. Betul, sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores. Nah, ini tuh Laut Flores, di sini perbatasannya. Kemudian,
Sebelah selatan berdasarkan dengan Samudra Hindia. Nah, di sini tuh Samudra Hindia selatan ya, utara kan ke sana, selatan ke bawah ya. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok. Nah, selat itu apa? Selat itu perairan yang memisahkan dua pulau. Nah, di sini. Nah, sebelah sini itu nanti ada Bali. Ya, ingat ya. Nah, itu yang memisahkan namanya Selat Lombok. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Sape. Nah, di sini Selat Sapenya. Gitu. Terdapat wilayah dataran tinggi dan dataran rendah, betul. Di sini dataran tinggi ya, kemudian dataran rendah di pinggir-pinggir yang dekat dengan laut, pantai. Memiliki beberapa gunung berapi ya, seperti Gunung Rinjani yang terkenal, Gunung Tambora juga dan sebagainya. Begitu. Kemudian kita belajar letak geografis Indonesia. Berarti letak Indonesia itu secara kalau di permukaan bumi itu seperti apa ya? Kalau kita lihat dari peta itu, letak geografis adalah lokasi suatu tempat berdasarkan keadaan di atas permukaan bumi. Coba kalian buka peta Indonesia ya. Dan siapkan buku tugasnya, bisa ditulis coba. Berada di sebelah tenggara benua apakah Indonesia itu? Benua Asia ya, tenggaranya benua Asia ya Indonesia itu. Berada di antara dua benua, yaitu benua apa saja? Benua Asia dan benua Australia. Nomor 3, Indonesia juga berada di antara dua samudra. Samudra apa itu? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nomor 4, perbatasan dengan apakah Indonesia di bagian barat? Samudra Hindia. Betul ya. Perbatasan dengan apakah Indonesia bagian timur? Negara Papua Nugini. Di darat, oke. Perbatasan dengan apakah Indonesia di bagian utara? Ada negara Malaysia, Brunei, Samudra Pasifik. Mungkin ditambah lagi ada beberapa itu ya, Filipina bisa. Perbatasan dengan apakah Indonesia di bagian selatan? Samudra Hindia. Oke, nomor 8. Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.508. Dilihat dari jumlah pulaunya. Apakah bentuk negara Indonesia? Jelas negara kepulauan ya. Pulau apakah yang terletak di bagian paling barat, timur, utara, dan selatan Indonesia? Nah, paling barat, ujung paling barat itu namanya Pulau Weh. Itu di dekatnya Aceh ya, Nangro Aceh Darussalam. Kalau bagian paling timur itu Pulau Liki yang dekat dengan Papua. Bagian utara itu Pulau Miangas, itu dekat dengan Filipina ya. Kemudian bagian timur, paling timur di pulau dekat dengan Pulau Timur ya, itu Pulau Rote. Itu bagian terluar Indonesia ya. Jika dibandingkan manakah yang lebih besar, wilayah lautan atau wilayah daratan Indonesia? Wilayah lautan ya. Oke. Nah, makanya Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Apa sih negara maritim? Kalau kalian dengan maritim itu pasti ingatnya itu laut, kelautan, TNI Angkatan Laut gitu ya. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan dan memiliki kawasan laut yang luas. Indonesia banget ya. Ciri-cirinya, nah ini ya perlu kalian garis bawahi ya. Memiliki wilayah laut jelas, namanya juga negara maritim. Memanfaatkan laut untuk kesejahteraan rakyat, Indonesia sudah. Memiliki transportasi laut, iya juga sudah. Memiliki perdagangan laut, iya. Dan memiliki armada militer laut untuk menjaga kedaulatan laut di wilayahnya. Yaitu kita punya TNI Angkatan Laut ya. Laut Indonesia yang luas memiliki banyak manfaatnya. Ini dari 1 sampai 7 kalian tandai ini merupakan manfaat laut. Sumber ikan dan makan laut ya, tempat wisata banyak sekali ya, tempat wisata dikenal sebagai wisata bahari ya. Biasanya kalau kalian dengar wisata bahari itu wisata-wisata yang di dekat laut. Sebagai energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga angin juga bisa. Penghubung antar pulau ya, kita kan pakai kapal ya, kalau mau pergi ke pulau-pulau bisa pakai pesawat, bisa pakai kapal. Sumber daya lepas pantai, nah biasanya di laut-laut itu sebagai untuk eksplorasi minyak bumi dan gas bumi ya, sumber garam iya, sumber ilmu dan penelitian di bidang kelautan. Nah ini ilmu yang mempelajari tentang samudra atau lautan itu namanya oceanografi ya. Oke, negara agraris. Kenapa kita dikenal sebagai negara agraris? Negara agraris adalah negara yang sebagian besar rakyatnya bermata pencarian dengan bercocok tanam, bertani, berkebun ya, perkebunan. Dengan wilayah daratan yang luas, penduduk negara agraris dapat mengolah tanah untuk memanfaatkan menjadi lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Ciri-ciri negara agraris nih, ya 1 sampai 4 kalian pahami.
Memiliki wilayah daratan yang luas sehingga bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian ya di Indonesia ya. Memiliki sawah, ladang, dan kebun yang luas. Masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidup dengan kegiatan ekonomi dan hasil pertanian. Betul. Umumnya negara agraris juga berkaitan dengan bidang peternakan ya, peternakan juga karena pakan ternak yang baik juga dapat dibuat dari hasil pertanian. Jadi berhubungan ya antara pertanian dan peternakan. Jika kalian perhatikan di simbol peta Indonesia, kalian dapat melihat Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif ya. Biasanya simbolnya warna segitiga warna merah. Itu yang berarti gunung yang masih aktif. Gunung yang masih aktif itu yang bagaimana? Berarti dia masih sering meletus. Ya. Dan manfaatnya apa? Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Artinya, tanah di negara kita itu sangat subur yang merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Gemah ripah loh Jinawi gitu ya, sering dengar ya. Oke. Nah, mari kita refleksikan setelah belajar itu ya. Apa informasi yang bisa kalian dapat dari peta, yaitu mengetahui wilayah suatu daerah di permukaan bumi. Misalkan kita ingin lihat Indonesia, ya kita dapat melihat informasi Indonesia dari peta ya, map. Berdasarkan apa yang sudah kalian dapatkan menurut kalian, apa kelebihan yang dimiliki negara Indonesia? Memiliki tanah yang subur ya, karena banyak gunung berapi yang aktif dan perairan yang luas untuk kesejahteraan penduduk Indonesia, SDA melimpah. Begitu ya. Sebagai negara maritim, apa potensi yang menurut kalian bisa dikembangkan di Indonesia? Ya, hasil sumber daya alam, ikan, ya, potensi wisata, ya, terumbu karang. Sebagai negara agraris, apa potensi yang menurut kalian bisa dikembangkan Indonesia? Indonesia bisa berswasembada itu tidak bergantung, harusnya bisa mengurangi impor beras atau impor apapun bahan pangan dari negara lain ya. Indonesia bisa mandiri, namanya berswasembada pangan. Seharusnya ya. Bagaimana dengan tempat tinggal kalian? Apakah termasuk negara agraris atau maritim? Karena kalian berada di mana? Karena Bu Guru berada di situ Bondo, yaitu yang di Jawa Timur dekat dengan laut, maka iya, daerah agraris dan maritim. Karena di pinggir pantai dan dekat dengan gunung juga daratan. Begitu ya. Belajar lebih lanjut lagi budaya maritim dan budaya agraris. Bagaimana sih pengaruhnya ke masyarakat kalau negara Indonesia itu negara maritim dan negara agraris? Hasil budaya bisa berupa benda ya, pakaian, alat-alat pekerjaan, alat permainan, rumah, alat transportasi, makanan, dan permainan tradisional. Nah, Indonesia itu memiliki kekayaan ini nih. Makanan yang beraneka ragam, kuliner ya, wisata kuliner banyak, permainan tradisional beda-beda, rumah-rumah adat, alat transportasi yang unik di setiap daerah. Nah, itu merupakan kekayaan dan pengaruh yaitu budaya maritim dan budaya agraris. Oke. Dengan kondisi geografis yang memiliki banyak perairan, kapal laut dan perahu merupakan kebutuhan penting. Nah ini banyak kapal dari dulu ya, nenek moyang kita kan seorang pelaut ya, pernah dengar lagunya kan ya? Untuk apa sih membuat kapal bisa mengeksplorasi sumber daya alam laut? Nah, kemudian selain itu, selain buat kapal juga ada budaya pasar ikan nih. Pasar ikan itu terbentuk dari kebutuhan masyarakat pantai untuk dapat menjual hasil tangkapan mereka. Dengan adanya pasar ikan, masyarakat lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Dan sumber protein tinggi ikan itu penting loh ya. Alat memotong dan menumbuk padi, nah zaman dahulu ya, kalau zaman sekarang mungkin sudah digantikan dengan alat-alat pertanian yang modern ya, seperti ini zaman dulu itu menumbuk padinya pakai lesung seperti ini ya budayanya. Kemudian budaya laut, festival laut dan budaya padi nih. Pesta laut atau hajat laut yang rutin dilakukan para nelayan di Pantai Pangandaran ya, di Jawa Barat setiap bulan Muharram ya, atau bulan Tahun Baru Islam. Masyarakat Dayak Kayan di Bulangan, Kalimantan Utara juga memiliki pesta panen padi yang dikenal dengan nama Lep Makli Au Kabang. Kayak gitu. Nah, apa yang sudah dipelajari pada topik A ini? Kita sudah belajar peta. Peta itu gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Oke. Fungsinya apa? Untuk menunjuk suatu lokasi, suatu tempat. Kalau sekarang mungkin dikenal dengan Google Map ya, kalau di HP ya. Memberikan gambaran mengenai luas dan bentuk penampakan bumi. Ya betul, menentukan arah dan jarak berbagai tempat.
Tiga, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga disebut sebagai negara maritim. Jadi, kenapa disebut negara maritim? Karena memiliki wilayah laut yang luas. Sumber daya alam yang melimpah merupakan potensi dan kekayaan dari negara maritim. Indonesia juga memiliki wilayah daratan yang luas dan tanah yang subur sehingga disebut sebagai negara agraris. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa disebut negara agraris? Karena Indonesia memiliki wilayah daratan yang luas dan tanah yang subur. Kenapa memiliki tanah yang subur? Karena memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif. Kondisi ini merupakan potensi dan kekayaan di bidang pertanian dan perkebunan. Nah, itu saja topik A ya yang sudah kita pelajari, semoga kalian paham. Jangan lupa tetap belajar ya dan ikuti terus video-video selanjutnya untuk bab B ya. Bapak kita tahu bagaimana bentuk negara Indonesia. Tetap semangat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.